Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Matar Bicara kembali mengangkat cerita-cerita Betawi dari masa lalu hingga masa-masa terdekat. Kali ini terkait dengan peristiwa saat pilkada. Di kampung saya, ya Pok Mila ini memang orang enak, conggak. Buka warung kopi sampai dari pagi sampai sore bebas, bahkan banyak banget teman-teman ngutang, nggak rubuh karena rezekinya bagus. Saat masuk pilkada makin rame warungnya, itu para punggawa tim ses yang ngaku tim ses, para relawan datang baik pakai baju biasa maupun pakai kaos seragam cagup dukungan. Pemila dibantuin sama Nunung ngelayanin apa aja, dan kadang-kadang ikut nimbrung bicara. Biasanya dia doain, gue doain lo pada sukses biar lo bisa pada cepet-cepet bayar utang gue. Mahmud bilang, tenang Pok, kita akan kasih bonus, kita bayar sekian kali lipat. Kata Pok Mila, ya Allah, lo bayar utang yang lo makan minum dah ya. Setiap hari debat, setiap hari. Ada dua kubu tim ses. Dalam kompetisi memang bersaing, tapi dua-duanya bilang, kalau calon kita kalah di putaran pertama, kita gabung, kita bikin kekuatan lain, musuh kita hajar. Cerita teknis, cerita gimana ini itunya program-program. Tapi banyak kan sih belum pada dapat duit katanya. Ya dengan kerelaan ya Pok Mila kasih aja karena orang sekampung, teman baik, ya orang-orang baik ya dikasih utangan. Nah, orang-orang ini sebagian ngerasa jadi analis politik, pengamat politik, menghitung ini itu, dan yakin semua analisanya benar, jagoannya pasti menang. Sambil bebenah, mesem-mesem aja Pok Mila. Dalam hati lo pada sok tahu lo. Ya elah anak kampung, lo ngopi masih ngutang aja, hidup susah, sok kayak pengamat politik di televisi. Apalagi gue tahu sekolahan lo pada begitulah, Mbak Mila ngomong dalam hati. Tapi lantaran ini rame pilkada dan Pok Mila juga orangnya baik, ingin beramal, yang biasanya hari Sabtu tutup dibuka. Nah hari Sabtu itu tuh orang yang pergi kantor, orang yang giliran jaga malam itu pada ngumpul, dan wah rame kayak pasar, lebih rame dari talk show-nya televisi. Maman bilang, nih jagoan gue menang, pasti jadi. Putaran satu gecel, putaran dua gilas. Pokoknya lo nanti pada ikut jagoan gue. Ditolak sama yang lain. Dihantam lagi dengan pendapat sama Supri tentang jagoan yang beda dari si Maman. Botegingan, ngotot, teplok tangan, dan lain-lain. Udah mau asar, Pemilar semuanya kesel aja. Udah mulai kesel. Dari baik, dari sabar, dari terlena, seneng ngikutin omongan, lama-lama dia kesel.
ambil tulak pinggang. Pomila bilang, lo pada orang kampung, lo sok tahu, jagoan lo menang caranya begini begitu, yang atu caranya begini begitu, siapa? Pakaknya lo mesti kudu paham. Ini urusan yang paling tahu adalah TPU, paham? Semua diam, kaget. Gila ini Pomila sekali ngomong, ngejeplak. TPU paham nggak? Masih diam. Ya udah, gue mau tutup. Ini urusan kita serahin nama TPU, ya. Masuk ke dalam, kunci kios bagian dalam, Pomila pamit. Yang lain bilang, Pomila sok tahu. Ini bukan urusan jenazah, ini urusan pilkada, masa TPU. Begitulah saudara-saudara sekalian cerita dari Tanah Betawi tentang pilkada beberapa tahun yang lalu. Assalamualaikum, jangan lupa like and subscribe.